Pertama saya diajak hari ini, pertama memang takdir Allah saya hadir hari ini di depan kita semua di sini. Diminta untuk tausiah. Memang kami ini para tungku-tungku ini, apapun yang kami ngomong semuanya dianggap tausiah. Kenapa? Memang sudah begitu. Oke lah saya bukan AMPU, dianggap tausiah. Orang-orang MPU sudah bagian dari unsur Perkopimda pemerintahan, dianggap tausiah juga. Sehingga orang-orang DPR itu buat merubah itu. Membuat regulasi aturan, entah kanun, entah apa, saya nggak tahu kan. Ini MPU berhak memberi pendapat, memberi tausiah, diminta atau tidak diminta. Berhak MPU. Ini ketuanya ada di sini. Tetapi saya pikir-pikir, berarti diminta atau tidak diminta, tapi boleh tidak didengar. Ini yang jadi masalah. Sehebat apapun ilmu kami tetap dianggap tausiah. Mahfud MD dalam pembicaraannya saya lihat dia orang punya latar belakang pesantren. Dia berbicara tentang hukum tidak pernah lepas dari kaidah-kaidah usul fiqh. Saya tahu itu. Tapi dalam bahasa lain. Saya tahu, oh ini usul fiqh. Ini kaidah itu. Tapi itu menjadi pendapat ahli. Coba saya yang ngomong, pasti dianggap tausiah. Yang parahnya kalau sudah dianggap tausiah, boleh didengar, boleh tidak. Boleh diikuti, boleh tidak. Ini yang jadi masalah. Padahal semuanya berdasarkan dari ayat, dari hadis, dari pendapat para ulama, bersumber di sana. Maka malam ini, tausiah dalam arti yang lain. Anggap saja pendapat ahli. Saya sudah pernah bilang di depan Pak PJ. Ada teman saya, ambil strata 3, uji doktoral dia. Diuji kitabnya Asbah wan Nazair. Saya ngajar Asbah wan Nazair itu di kelas 5 di sana, belum sempurna aliyahnya. 1 tahun lagi aliyah. Tetapi diuji oleh profesor untuk ambil doktoral, itu Asbah wan Nazair. Ini ada masalah rekognisi pendidikan kita di sini. Nah, ini jadi masalah, nanti PR kita semua ini. Nah, maka pada malam ini kita mau bicara tentang hijrah, memperingati tahun baru Hijriah. Lazimnya, kalau berbicara tentang tahun Hijriah, kita berbicara tentang 2 hal yang menjadi episode dari risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu episode perjuangan Rasulullah di Makkah, yang kedua episode Madinah. 2 fase ini. Karena ada 2 episode ini, maka ada hijrah. Terjadi perpindahan antara perjuangan Rasulullah di periode Makkah 13 tahun. Kemudian hijrah menuju Madinah. Kita semua tahu, di periode Makkah, Rasulullah masih melakukan dakwah, masih secara personal dan ashiratakal aklabin. Masih dimulai oleh sembunyi-sembunyi, dimulai oleh pendekatan dengan teman-teman dekat, dan berbicara hanya umumnya persoalan prinsip dan akidah. Belum masuk ke dalam dakwah untuk berkaitan dengan tata nilai sosial dan tata nilai kekuasaan. Itu berada di saat di Mekah. Sementara di Madinah itu sudah berangkat memperbaiki lewat rumusan syariah dalam tata nilai sosial, ekonomi, pemerintahan dan kekuasaan.
Aceh hari ini bukan periode Mekah sebenarnya. Sudah periode Madinah. Sudah berbicara syariat dalam ranah kekuasaan. Berbicara syariat dalam ranah sosial, ekonomi, dan semua aspek kehidupan. Tapi yang membedakan, kita bukan zaman Rasulullah. Aceh hari ini berada di era demokrasi. Turunan-turunan umat Nabi Muhammad yang dilahirkan sekarang, dia diminta untuk mempertahankan Islam di era demokrasi, di mana generasi Islam yang berada di era kesultanan sudah berhasil mewariskan Islam untuk era kita. Yang mereka bukan era Khulafaur Rasyidin, tapi era kesultanan. Dan sudah melewati era Amirul Mukminin, di mana pemimpin-pemimpin umat Islam digelar dengan Amirul Mukminin. Tapi yang perlu kita tahu, keberhasilan perjuangan Rasulullah dalam episode Madinah tidak lepas dari sukses perjuangan Rasulullah di Mekah yang fokus pada akidah. Kenapa? Di masa di Mekah membuat siapapun yang beriman, dia orang yang bersepakat bahwa dia punya Tuhan, Sang Pencipta yang namanya Allah, dan dia adalah ciptaan, tahu siapa dirinya. Rasulullah memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, Pencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Pencipta dunia, Pencipta akhirat. Sadar bahwa kita adalah makhluk dan hamba bagi Sang Pencipta. Yang kedua, semua prinsip-prinsip diyakinkan bahwa kita hidup di ini tidak cuma di dunia. Di sana ada syurga, di sana ada neraka, di sana ada padang mahsyar, pertanggungjawaban semua kiprah dan perilaku kita di dunia ini. Di sana ada kuburan. Kalau dia bukan lubang neraka, ya kebun syurga. Kalau dia bukan kebun syurga, ya lubang neraka. Awal perpindahan dari dunia, kalau bukan ke kebun syurga, ya lubang neraka. Setelah itu sepakat dan yakin, baru lahir rumusan-rumusan syariah yang lain. Bagaimana saya harus sampai ke syurga? Jangan masuk neraka. Bagaimana saya dapat perlindungan di bawah aras, tidak di dalam panas beribuan tahun di padang mahsyar? Bagaimana kuburan saya sampai bangkit itu tempat tenang, menjadi kebun daripada kebun syurga, sebagai ruang tunggu untuk masuk syurga? Bagaimana caranya? Maka Rasulullah mengajarkan rumusan-rumusan syariah supaya perjalanan hidup ini benar-benar perjalanan ke syurga. Jangan sampai perjalanan hidup dunia menjadi perjalanan ke neraka. Jangan coba menawarkan syariah pada mereka yang tidak pernah yakin ada neraka dan syurga. Maka kita bertanya, kenapa akhir-akhir ini umat Islam tidak sepakat dengan Islam? Kenapa? Mungkinkah pertama, fase bekah belum selesai terdakwahkan ke mereka? Rasulullah mampu menghijrahkan manusia dari pola pikir jahiliyah kepada pola pikir iman. Hijrah Madinah dan Mekah intinya bukan hijrah fisik, tapi hijrah rohani, perjalanan rohani. Merubah pola pikir, merubah orientasi hidup. Maka Aceh
21 tahun kita gaung syariah, saya tidak pernah mendengar ada data miskin akidah sekian persen. Tauhidnya belum selesai dasarnya. Kemudian kita tawar rumusan syariat, pasti mereka jadi orang yang memberontak dan melawan. Kemudian kita bertanya, siapa yang mengurus ini? Ulama tidak pernah berhenti mengurus, sebatas kemampuannya. Kita tahu, setelah Aceh selesai periode sebuah bangsa dan di masa kesultanan, dan selesai masa penjajahan, dia menjadi sebuah suku di dalam sebuah negara kesatuan, satu provinsi. Berada di era demokrasi. Siapa yang mewariskan agama ke mereka? Dulu Aceh di masa kesultanan tidak ada dunia pendidikan lain selain daripada Daya, Rangkang, Menasah, Madrasah. Di situ lahir politisi, di situ lahir teknokrat, di situ lahir bagaimana konsep berekonomi, sehingga kehadiran Aceh itu benar-benar eksis di dalam pergaulan dunia saat itu. Sebuah era baru. Mereka tetap komit melanjutkan lewat puing-puing keikhlasan yang ada dalam mereka dalam segala kelemahan. Saya lihat orang tua saya dulu, belum ada dinas Daya. Beliau pimpinan Daya, hidup di dalam krisis ekonomi. Makan tidak rata setiap hari. Tetapi tidak pernah pindah dari mendidik, mewariskan agama kepada umat. Tidak ada alasan krisis ekonomi. Kami anak-anaknya ini merasa risih. Kok orang-orang lain beranak kasih ke orang tua kita. Orang tua kita nggak sempat cari duit untuk kita, hanya ngurus anak orang. Itu pikiran kecil dulu. Tapi keikhlasan mereka lah yang membuat Islam itu terwariskan dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kemudian baru dudo-dudonya baru napeng, peng pokir, peng je, alah nadanyan pi, nyamnya hana pokir pitan titang. Tetapi coba bertanya, berapa persen yang tercover oleh lembaga pendidikan agama itu, anak-anak Aceh? Berapa persen yang tercover dakwah, tersampaikan dasar akidah itu oleh majelis taklim? Berapa persen yang tersampaikan lewat mimbar-mimbar khutbah? Apa semuanya datang ke masjid hari Jumat? Tidak juga. Banyak ruang-ruang kosong yang tidak tersampaikan dakwah itu. Itu tidak mungkin oleh kekuatan pribadi dan personal. Harus hadir kekuatan yang full power untuk itu. Tapi harus punya strategi. Maka Aceh hari ini, malam ini, ayo berhijrah. Evaluasi masa lalu kita untuk masa depan yang lebih baik. Tidak mungkin menegakkan syariat di dalam kebodohan syariat dan kejahilan. Tidak mungkin. Semacam menyuruh orang lari di dalam kegelapan. Tidak mungkin. Tadi duduk-duduk dengan Pak Azwar. Ngomong. Ini mau serahkan agama sama ulama aja terus. Ulama itu punya kemampuan yang terbatas. Paling punya ilmu kan. Tapi tidak ada kekuatan lain. Harus putus sentuhan lain. Saya ingat Bapak Ahmad Marzuki waktu pertama awal-awal kemarin ngajak saya ketemu dengan Bapak Wali Kota Kabupaten, Bupati Wali Kota. Ada yang sudah PJ, ada yang masih.
Nyuruh saya ketemu mereka. Saya mau ngomong apa ini? Akhirnya saya ngomong, saya ini katakanlah orang dikatakan ulama padahal tidak punya ilmu terbatas juga. Boleh dikatakan saya pemegang otoritas syariat. Anda pemegang kewenangan syariat. Aceh belum pernah berhasil mengkolaborasi antara pemegang otoritas dengan pemegang kewenangan. Masing-masing eksklusif sendiri-sendiri. Ini belum berhasil. Dari dulu kita dengar bersanding ulama dan umara, fisiknya bersanding, pikirannya tidak bersanding. Ayo hijrah ke sana sekarang. Malam ini kita berhijrah. Keluar dari eksklusivitas, inklusif, saling berkolaborasi, saling duduk bersilaturahmi dan berkomunikasi. Duduk komunikasikan itu. Karena berhasilnya perjuangan Rasulullah itu ditandai oleh berubah orientasi hidup. Pertama, orientasi hidup dunianya akhirat. Ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Dunia tidak untuk dunia, tapi dunia untuk masa depan abadi. Itu sudah bersyariah. Selama dunia hanya untuk masa depan hidup yang lebih baik, lupa mati, lupa akhirat, itu belum bersyariah itu. Tahu bahwa semua kiprahnya kalau bukan menguntungkan, tapi jadi malapetaka bagi akhirat. Siapa yang merubah orientasi dunia untuk masa depan abadi? Iman. Kalau iman ini gagal dasar, pasti mereka menjadi manusia yang sangat duniawi. Untung ruginya pertimbangannya duniawi. Dia akan korbankan akhiratnya demi dunianya. Tapi kalau dia beriman dengan akhirat, dia siap korbankan dunianya demi akhiratnya. Seharga apapun pengorbanan demi kesuksesan akhirat, dia akan berkorban. Itu pencerminan orang yang sukses disyariatkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa yang dimiliki oleh setiap manusia. Tapi demi untuk Tuhannya, demi untuk kebahagiaan abadinya, dia rela korbankan yang paling berharga yang dia miliki. Yang kedua, orang yang bersyariah orientasinya tidak terbatas kepada pembangunan istana, tapi juga ingat membangun kuburan sebagai kebun syurga. Dia tidak pernah merasa dirinya sukses dengan cukup fasilitas dunia kalau dia masih belum siap untuk mati, belum mempersiapkan kuburannya kebun syurga, Raudatum min Riyadil Jinan. Itu yang kedua. Kapan kita bersyariah hidup ini? Kalau sudah berdosa, tidak menikmatinya, tetapi bertobat dari dosa itu. Merasa dirinya bersalah. Takut dosa itu tidak terselesaikan di dunia, akan diselesaikan di neraka. Kapan orang bersyariah? Saat hari-harinya tidak cuma berinteraksi dengan ciptaan makhluk, tetapi selalu tidak lupa berinteraksi dengan Sang Pencipta. Tidak lupa Sang Pencipta. Dia ingat jasa Sang Pencipta itu segala-galanya. Kebaikan Sang Pencipta itu segala-galanya. Nikmat bermunajah dengan Sang Pencipta. Maka semua ini baru terjadi diawali oleh kesuksesan akidah
Yang kedua, kesuksesan akhlak. Pada manusia yang sudah sukses akidah dan akhlak, maka terapkanlah rumusan syariat, mereka sudah siap. Tapi gagal akidah, gagal akhlak, itu sama dengan berharap sesuatu yang tidak mungkin. Maka oleh karena itu, langkah pertama, kalau kita sepakat, ayo perang kebodohan dulu. Buat mereka memiliki akidah yang benar, akhlak yang benar, dengan dasar ilmu-ilmu yang sangat mendasar. Diistilahkan oleh ulama fardu ini. Buat menjadi manusia yang baik. Kemudian cerdaskan mereka. Kemudian makmurkan mereka. Hal yang paling salah dalam perspektif Islam, mencerdaskan orang yang tidak baik. Mencerdaskan manusia yang gagal kepribadian tidak baik, sama dengan lebih baik mencerdaskan babi saja. Ya kan? Kalau babi jahat, kejahatannya terbatas. Menyubui bro akai, hana bahaya dah. Hana bahaya bro akai, wajah nak carang ji. Baca pegak pagar, rapi dah pegak pagar, haji temang di ibunya. Belum tak tembok. Tapi menyorang ke bui. Tak tembok, pegak dia ni ji. Tak bawa kawai, pegak tang ji. Lihat ke ji. Maka saya sering ngomong-ngomong. Kalau anda ingin sukses memimpin, carilah bangsa yang sukses kepribadiannya. Anda akan jadi pemimpin yang sukses. Tapi kalau memimpin orang yang gagal kepribadian, sulit jadi pemimpin yang sukses. Hana putar pujarang ro tengkung orang tungang. Enggak ada carang tu. Maka wajar Obama sukses, Bill Clinton sukses, dia bangsa sudah berhasil dididik. Coba Bill Clinton suruh pimpin ke Aceh atau ke Indonesia, kita ragu dia bisa sukses. Maka Rasulullah, kesuksesan Rasulullah dimulai oleh kesuksesan membangun, memperbaiki karakter, akidah dan akhlak. Innamal umamu akhlaquma baqiyat wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Sebuah bangsa yang kokoh dan kuat itu kalau akhlaknya terbangun dengan baik. Kalau rusak akhlaknya maka hancurlah bangsa itu. Maka hari ini Pak Azwar bersama yang lain dah sepakat turun gunung, kata Ketua MPU tadi. Karena merasa sudah resah. Supaya resah ini jangan menjadi rusuh. Kalau keresahan terbiarkan, tidak tertangani, dia akan berubah jadi kerusuhan. Tangani cepat, kalah cepat maka akan cepat kalah. Maka harus bergerak cepat. Tangani kebodohan-kebodohan itu. Saya sering duduk dengan Pak PJ. Saya bicara dengan training anak-anak muda desa. Saya orang turun ke desa-desa. Lalang gunung, tengah-tengah malam lalang gunung, di rawe-we di lalang gunung. Wak jalan lalang lukik ke luar melihat fenomena. Wajah Aceh ada di sana, bukan ada di pinggir jalan ini. Mereka enggak sekolah. Mereka enggak ngaji. Enggak tahu perkembangan dunia. Enggak ada siapa yang melihat mereka, nasib mereka. Akhirnya saya bangun sebuah konsep pergerakan barisan muda umat membuat rumah-rumah mereka.
Mereka tidak tahu mau bawa proposal kemana, tidak tahu. Mau ngadu kemana, nggak tahu. Akhirnya, siapapun kita kalau sudah terjun melihat nasib mereka, hancur hati. Mereka jadi anak dilahirkan oleh keluarga yang terpuruk. Mereka bukan rencana sendiri untuk memilih orang tuanya yang terpuruk, tapi Allah mentakdirkan mereka lahir dalam keluarga yang terpuruk. Orang bertanya, kemana uang Aceh yang begitu banyak? Kemana? Kenapa Anda sampai ke mereka? Salahnya di mana? Apakah bersyariat begini? Maka sering saya duduk-duduk dengan teman. Banyak yang mengatakan prihatin dengan konsep syariah di Aceh. Bukan tidak bagus syariat, tetapi strategi mensyariatkan itu harus dikoreksi dan dikaji kembali. Aceh masa lalu jadi mercusuar Islam ke seluruh Nusantara di masa kesultanan. Mereka terpengaruh dengan keislaman yang ada di Aceh. Tapi Aceh di era demokrasi sebenarnya tidak punya kesempatan untuk mempromosikan syariah ke Nusantara. Kalau semua persoalan aspek kehidupan di Aceh terselesaikan dan punya solusi lewat konsep syariah. Tapi kita gaung konsep syariah, terpuruk di semua aspek kehidupan, itu jadi promosi buruk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti gaya Rasulullah dalam berdakwah. Sukseskan akidahnya dulu. Perang kebodohannya dulu. Kemudian baru tawarkan kepada mereka. Sehingga ada yang kritik. Udah dikritik kok. Orang juga mempersepsi syariah itu salah, memang musuh Islam. Seakan-akan syariah itu cambuk saja-saja. Seakan-akan syariah itu hukuman, tidak ada pembinaan. Padahal keduanya harus seimbang. Maka banyak masyarakat bertanya, kemana dunia pendidikan? Kenapa dunia pendidikan tidak mampu dijadikan fungsi sebagai pilar syariah? Jadi bersyariatnya ke mencariat iji, itu menjito iji. Ini sibuk kita dengan LKS. Ada bank konvensional, bank syariat. Padahal banyak rumah tangga konvensional juga semuanya itu. Mereka tidak tahu rumusan syariah dalam rumah tangga. Untuk kita periksa, banyak itu apa? Gugat cerai. Gugat cerai di mana-mana. Coba kalau periksa, katanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi tidak jadi masalah pada mereka yang tidak krisis akidah. Mereka tetap menjadi orang baik, mereka tetap menjadi orang yang mampu menghadapi tantangan kalau tidak krisis iman dan akidah, tidak krisis akhlak. Tapi krisis ekonomi akan bermasalah apabila terjadi pada mereka yang krisis iman dan akidah. Konsep syariah itu harus sukses dalam segala kondisi. Kita belum tentu semuanya bahagia dalam fasilitas dunia. Apakah harus terpuruk kalau kita terpuruk dalam fasilitas dunia? Apa harus masuk neraka? Enggak. Maka hal inilah hal yang terpenting. Pendidikan, edukasi, dakwah harus tersampaikan ke ruang-ruang kosong. Sehingga
menjadi generasi yang sepakat dengan syariah. Dan konsep syariah memberi solusi bagi semua aspek kehidupan. Baiknya tidak cuma di masjid. Baik dalam rumah tangga juga baik. Dalam pergaulan juga baik. Dalam interaksi sama makhluk juga baik. Semuanya terperbaiki. Maka mulailah bersyariah di pribadi, di rumah tangga, dalam beribadah, di dalam semua aspek ekonomi sosial, semuanya harus bersyariah. Maka rumusan-rumusan syariah itu harus tersampaikan. Boleh saja saya sedang berbicara syariah hari ini dengan pola komunikasi saya yang tidak bersyariah. Tegakkan syariah, kamu babi. Ya, tegakkan syariah. Ayo tegakkan syariah, kamu itu anjing. Itu tidak bersyariah di dalam mengkomunikasikan syariah. Karena ada etika syariah, etika komunikasi, 20 etika komunikasi yang ada dalam Islam. Tersampaikan etika itu kepada seluruh umat Islam. Bersyariahlah dalam berkomunikasi. Bersyariahlah di dalam pergaulan. Bersyariahlah di dalam bertransaksi. Itulah kafah. Tapi semuanya tidak mungkin terjadi apabila dengan kebodohan dan kejahilan dakwahnya tidak tersampaikan. Ayo kita berdakwah bersama sekarang. Nah, baik terah kamu tunggu tapi kun tausiah. Boleh didengar, boleh tidak. Diminta atau tidak diminta, tapi boleh tidak didengar. Ujungnya jarang waron politisi. Mana pemekleh kamu ya? Jarang. Kerana berat mai kamu pingut becuk kadang. Maka hal-hal lagi yang ayo kita perbaiki dalam bentuk regulasi, dalam bentuk kebijakan-kebijakan di semua aspek tanpa kisruh tetapi selalu harmonis. Rasulullah hijrah ke Madinah bukan memerangi orang Madinah, bukan untuk menghancurkan musuh-musuh di Madinah, tetapi menghancurkan permusuhan lewat persaudaraan. Itulah konsep akhlak. Bukan musuh yang dihancurkan, tapi permusuhan hancurkan sehingga terjadi pertemanan dan harmonis. Bukan menghancurkan orang salah, hancurkan kesalahan. Bukan orang salah yang dihancurkan. Itulah konsep akhlak. Itulah keberhasilan dakwah Rasulullah. Maka oleh karena itu lewat peringatan tahun baru hijrah ini, mari kita evaluasi masa lalu kita untuk masa depannya lebih baik. Mohon maaf kalau terasa saya terlalu tajam berbicara. Mungkin nyorung pegah baka berigen. Ya, ka berigen roh tiga luntut tel lebih pi berigen ni. Ya kan? Berigen dah. Terlalu tajam kadang lu pegah abak di ruang publik. Mohon maaf atas kalau ada terselip kata-kata yang tidak enak, yang menyakiti. Itu bukan tujuan. Tapi kita berdoa bagi semuanya. Siapapun yang duduk di sini, kita akan bertemu di syurga. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kita tidak lama lagi hidup di dunia ini. Mari sisa-sisa usia kita, sisa-sisa hidup ini menjadi hidup yang terbaik untuk beramal di atas kekurangan masa lalu.